MH selaku dosen pembimbing Lab Hub kita. Ini adalah kelompok kami gabungan dari kelompok 1 dan 2. Perkenalkan, saya Indra, NPM 2251038 sebagai saksi tergugat 1 dan juga penggugat 1. Saya sendiri dengan NPM 2251038 berperan sebagai panitia. Perkenalkan, nama saya Selina Fiora dengan NPM 2251047, peran saya sebagai tergugat. Saya sendiri dengan NPM 2251042, peran saya jaksa penasehat negara. Saya Muhammad Rizalianto dengan NPM 2251005 berperan sebagai saksi penggugat 2. Saya sendiri dengan NPM 2251024 sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ronald Rayagan, NPM 2251014 sebagai hakim anggota 2. Saya Hendriwan dengan NPM 2251032 sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Zaki Akbar, NPM 2251012 berperan sebagai hakim anggota 1. Saya Kristi dengan NPM 2251026 berperan sebagai penggugat. Sidang pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kota Batam 7 Januari 2019. Sidang seputar Tata Usaha Negara nomor 19/G/2018/PTUN-TPI antara Yayasan Bebas Tertera Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pada 21 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Baik, kepada peserta sidang silakan persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan dan sidang tetap berjalan dengan lancar. Pada hari Senin, tanggal 7 bulan Januari tahun 2019, sidang sengketa Tata Usaha Negara nomor 19/G/2018/PTUN Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketenangannya selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2018, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia, penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik, yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, kepada penggugat, apakah benar saudari sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, yang mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah saudari sudah dipanggil secara patut? Iya, saya sudah dipanggil secara patut, yang mulia. Baik, apakah boleh diperlihatkan dulu surat panggilan dan KTP-nya? Bisa, yang mulia. Silakan. Mohon saudari sebutkan nama lengkap. Kristi, yang mulia. Baik, sebutkan tempat dan tanggal lahir. Batam, 14 Januari 1980. Apa hubungan saudari dengan Yayasan Bebas Terserah Bahagia? Saya sebagai ketua pengurus,
Apakah dalam perkara ini saudari didampingi oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Apakah saudari dapat menghadirkan kuasa hukum saudari? Bisa yang mulia. Silakan kuasa hukum dari penggugat dudukan surat kuasanya dan kartu advokatnya. Baik yang mulia. Baik, silakan para pihak penggugat untuk silakan cek dulu. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Dapatkah saudara perlihatkan surat panggilan dari pengadilan dan KTP? Dapat yang mulia. Silakan. Mohon sebutkan nama lengkap, Selma Fiora yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Batam 11 Maret 1990 yang mulia. apa jabatan saudara? Jabatan saya sebagai staf bagian hukum sekretariat daerah Kota Batam yang mulia. Baik, saudara. Baik, para panitia silakan hadapkan jaksa pengacara penggugat sendiri. Jaksa pengacara dan penggugat dipersilakan mengajukan muka sidang. Benarkah saudari adalah jaksa dari kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa saudari dari tergugat. Silakan para penggugat cek juga. Baik. Silakan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah perlu dibaca surat gugatannya kembali? Yang mulia kami membacakan gugatan dan dibacakan kembali. Baik, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Baik, kepada hakim anggota 1 silakan dibacakan gugatan. Baik yang mulia, Batam 27 November 2016, hal gugatan peradilan tata usaha negara lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang melalui Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Batam, Jalan Insinyur Sustami Nomor 3, Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Dengan hormat, dengan ini yang berdatangan di bawah ini, Selin SH yang berkeluarga negara Indonesia, para advokat pada kantor hukum nilai A Hakun Law Firm beralamat di Komplek Sentral Sukajadi Blok B2 nomor 18 Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-NAH-XI-2016 tertanggal 19 November 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami Yayasan Bebas Terserah Bahagia dalam hal ini diwakili oleh Kristi, keluarga negara Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Bebas Terserah Bahagia, beralamat di Palm Spring Blok D nomor 203, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota Batam, yang akan mengajukan dan menandatangani gugatan ini, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam, berkedudukan di kantor wali kota Jalan Bukit Putri nomor 1 Batam Center Kota Batam, yang selanjutnya disebut tergugat. Objek gugatan sekitar tata usaha negara dalam perkara ini adalah surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 250/DPM PTSP /BTM/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. Tentang waktu gugatan, bahwa objek gugatan dalam perkara ini
penggugat terima pada tanggal 15 November 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari dengan tanggal diajukannya gugatan ini. Dengan demikian telah memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya putusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kepentingan penggugat: 1. Bahwa Yayasan Bebas Terserah Bahagia sebagai bank hukum perdata telah melaksanakan kegiatan pembangunan gedung sekolah yang keadaannya hampir selesai atau finishing dan siap menerima siswa-siswa baru pada tahun ajaran 2019. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, Yayasan Bebas Terserah Bahagia telah memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nomor APTS-289-IMB-DPM-PTSP-BTN-PI-2018 tanggal 4 Juni 2018 dan memenuhi persyaratan teknis serta persyaratan dan ketentuan teknis IMB. Ketiga, bahwa pada 15 November 2018 tergugat telah mengeluarkan surat nomor 250-DPM-TSP-BTN-XI-2018 tertanggal 12 November 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. Alasan dan dasar gugatan: 1. Bahwa penggugat adalah ketua pengurus Yayasan Bebas Terserah Bahagia yang berkedudukan di Batam sebagai pemegang izin mendirikan bangunan gedung berdasarkan keputusan Wali Kota Batam nomor APTS-289-DPM-PTSP-BTN-PI-2018 tanggal 4 Juni 2018. 2. Bahwa IMB gedung tersebut diberikan setelah pejabat tata usaha negara memeriksa atau mencatat atau meneliti, mengkaji dan menilai atau evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan persyaratan tersebut. Lampiran keputusan: lampiran A, gambar situasi, dan lampiran B, gambar dana bangunan gedung. 3. Bahwa objek gugatan berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di luar prosedur dan atau proses pengambilan keputusan. Bahwa konsiderans atau pertimbangan motivasi daripada keputusan mempergunakan fakta-fakta yang tidak benar dan melanggar asas legalitas dalam arti kata berpatokan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak konsekuen, yakni: A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan fasilitas perumahan dan pemukiman di daerah. B. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang bangunan gedung diantaranya. Pasal 1 Ayat 1 Pasal 177 Ayat 1 yang berbunyi, bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang telah didirikan oleh dan telah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam Kota sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 2 Pasal 194 Ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf diisinya pada pokoknya sanksi administratif hanya dikenakan terhadap pelanggaran pasal-pasal yang disebut dalam huruf A, dan begitu juga pembekuan IMB. Pencabutan IMB hanya dapat dilakukan dalam waktu 14 hari kalender dan tidak melakukan perbaikan. 4. Bahwa tergugat dalam suratnya nomor 186-DPM-PTSP-BTN-IX-2012 tanggal 27 September 2018 hal surat peringatan pertama dan dalam suratnya nomor 226-DPM-PTSP-BTN-X-2012 tanggal 17 Oktober 2018 hal surat peringatan 2 serta dalam suratnya nomor 243-DPM-PTSP-BTN-X-2012 tanggal 8 November 2018 hal surat peringatan ketiga. 4. Bahwa tergugat dalam suratnya nomor 186-DPM-PTSP-BTN-X-2012 tanggal 27 September 2018 hal surat peringatan pertama dan dalam suratnya nomor 226-DPM-PTSP-Batam-X-2018 tanggal 17 Oktober 2018 hal surat peringatan kedua serta dalam suratnya nomor 293-DPM-PTSP-BTN-X-2018 tanggal 8 November 2018 hal surat peringatan ketiga. Ketiga surat tersebut dialamatkan kepada Yayasan Bebas Terserah Bahagia yang isinya sama berbunyi pada pokoknya menyatakan ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan fasilitas perumahan dan pemukiman di daerah. Bahwa atas fakta tersebut di atas ternyata tergugat dalam menentukan objek gugatan telah melanggar pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
dengan uraian permasalahan sebagai berikut. A. Permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah yang di dalam pasal 11 ayat 1 berbunyi. 1. Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. 2. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1. Paling lambat 1 tahun setelah masa pemilihan, dan 2. Sesuai dengan perencanaan tapak yang telah disetujui oleh 3. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilakukan 1. Secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap, atau 2. Sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. Pelaksanaan penyerahan dimaksud pasal 11 tersebut di atas tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa dibentuk terlebih dahulu. Tim verifikasi dan khusus wilayah Pulau Batam areal tanah adalah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam. B. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam pasal 6, seluruh aset areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang mempunyai wewenang untuk 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. 2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. 4. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang wajib tahunan. C. Bahwa status kepemilikan tanah sesuai prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam, maka kepemilikan tanah yayasan adalah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1930 garis desa garis miring Kelurahan Tanjung Puncak tanggal 19 Februari 2008. 5. Bahwa selain hal tersebut di atas, komisi gugatan urusan pencabutan izin mendirikan bangunan nomor APTS /249/IMB/DPM PTSP garis BTM garis VI garis 2012 atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau Algemen Legislative Fund Beholik Gestur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kepada tata usaha negara yang meliputi A. Asas kepastian hukum, bahwa dalam terbitnya surat keputusan AKUO secara nyata telah membuat kepastian hukum hal mana IMB telah diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2012 dan kemudian dicabut pada tanggal 15 November 2012. Dengan demikian juga telah melanggar asas kepastian hukum. B. Asas kepentingan hukum, bahwa dalam terbitnya surat keputusan AKUO telah mengakibatkan terhentinya program pembuat selaku yayasan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat di Kota Batam. Dengan demikian juga telah melanggar asas kepentingan hukum umum. C. Asas proporsionalitas, bahwa dalam proses penerbitan IMB penggugat telah memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dengan terbitnya surat keputusan AKUO tergugat. 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum surat keputusan AKUO dinyatakan batal tidak sah dan memerintahkan penggugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang pencabutan surat keputusan dalam perkara AKUO. 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka berdasarkan hukum surat keputusan AKUO dinyatakan batal tidak sah dan memerintahkan tergugat untuk menertibkan surat keputusan yang baru tentang pencabutan dan surat keputusan dalam perkara AKUO. Untuk pembacaan penangguhan pelaksanaan untuk hakim 2 saya silakan. Penangguhan pelaksanaan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat 2 berbunyi penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN yang sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat 4 berbunyi permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A berbunyi dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Petitum dalam penundaan pelaksanaan 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk menunda surat pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia nomor 250/DPM/PTSP Batam Romawi 11/2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 250/DPMPTSD Batam /11/2018 tertanggal 15 November tahun 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala DPMPTSD nomor 250/DPMPTSD Batam /11/2018 tertanggal 15 November tahun 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini disampaikan untuk dapat diproses hukum sebagaimana mestinya. Hormat kami kuasa hukum Selin SH. Baik, kepada pihak tergugat dan kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti isi dari gugatan tersebut? Kami sudah jelas mengerti isi gugatan ini. Apakah saudari keberatan dengan gugatan tersebut? Kami keberatan dengan surat gugatan tersebut. Apakah saudari sudah mempersiapkan jawaban gugatan secara lisan ataupun tertulis atas gugatan tersebut? Kami mempunyai jawaban atas gugatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Kami mohon kepada yang mulia dapat memberikan waktu agar kita dapat mempersiapkannya. Baik, mengingat kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan murah agar saudari mempersiapkan jawaban atas gugatan selama 1 minggu setelah sidang ini. Baik, terima kasih. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atas gugatan tersebut atas pertimbangan hakim majelis hakim, sidang ditunda akan dilanjutkan pada tanggal 14 Januari 2019. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus dipanggil. Baik, sidang hari ini akan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang Sengketa Tata Usaha Negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Baik, para peserta sidang silakan persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan dan sidang tetap berjalan dengan lancar. Anita, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik, yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Pada hari Senin tanggal 14 bulan Januari tahun 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018/PTUN Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketenangannya selama proses persidangan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat, apakah sudah siap untuk sidang? Pihak tergugat, apakah saudari sudah siapin jawabannya atas gugatan kemarin? Sudah, yang mulia, kami sudah menyiapkan jawaban atas gugatan. Baik, silakan saudari membacakan jawabannya. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 19/G/2018 dari PTUN TTI antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat.
kepada pihak penggugat, apakah ada hal yang mau disampaikan berhubungan dengan jawaban tergugat? Ada ya, Bu ya? Baik, silakan saudari penggugat menyampaikan hal yang berhubungan dengan jawabannya. Ya, kami memohon agar Bapak memberikan waktu kepada kami untuk mempersiapkan replik atas jawaban gugatan pihak tergugat. Baik, dapat kami terima. Mengingat kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan mudah, agar saudari penggugat mempersiapkan replik atas jawaban gugatan ini. Pihak penggugat selama 1 minggu. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Baik, setelah mendengar jawaban gugatan yang telah dibacakan atas permohonan pihak penggugat, maka untuk menunggu pihak penggugat mempersiapkan replik atas jawaban gugatan, pihak tergugat atas pertimbangan majelis hakim sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Januari 2019. Pada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui panggilan terlebih dahulu dan sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang, para hadirin dimohon berdiri. Sidang seputar tata usaha negara nomor 19/G/2018/PTW Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Baik, para peserta sidang silakan persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan dan sidang tetap berjalan dengan lancar. Anitara, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik, yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Pada hari Senin tanggal 21 bulan Januari tahun 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018/PTW Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Para hadirin dimohon untuk tenang. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Pihak penggugat apakah sudah menyiapkan replik atas jawaban kemarin? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan repliknya. Kami sudah menyiapkan replik atas jawaban gugatan secara besar, di mana kami akan tetap pada gugatan kami yang sudah kami berikan sebelumnya. Berupa kami pihak penggugat akan tetap pada gugatan kami untuk menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Kami pihak penggugat memohon
untuk sidang hari ini maka akan dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2019 tanpa harus dipanggil kedua pihak. Baik, sidang akan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang para hadirin di mohon berdiri. Sidang seputar tata usaha negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, para hadirin di mohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Baik, para peserta sidang silakan persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan dan sidang tetap berjalan dengan lancar. Anitara, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bulan Januari tahun 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kepada pihak tergugat dan penggugat, apakah sudah siap untuk sidang? Siap yang mulia. Pada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah sudah siapin bukti-bukti yang untuk perkara ini? Sudah yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat silakan maju duluan, siapkan bukti. Baik yang mulia. Silakan para penggugat maju duluan. Baik, silakan duduk. Baik, para penggugat, apakah Anda hadirkan saksinya? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan dua saksi. Baik, para panitera silakan hadirkan saksinya. Para saksi dipersilakan hadir ke muka sidang. Baik, para saksi, apakah kalian sudah mengetahui bahwa akan dipanggil untuk ruangan sidang ini? Apakah boleh tunjukkan identitasnya masing-masing? Silakan para hakim nomor 1 tanyakan namanya siapa. Nama lengkap? Agama? Kristen. Baik, saksi kedua, nama lengkap? Muhammad Firza Herianto. Agama? Islam. Silakan duduk. Baik, para saudara saksi Indra, apakah mengenal dengan pihak penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia. Baik, silakan maju untuk melakukan sumpah. Hakim anggota 2 silakan.
saksi Muhammad Rizal, mohon ikuti kata saya ya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara kembali. Baik, pada saksi satu, apa yang saudara ketahui tentang sertifikat HGB Yayasan Bebas Terserah Bahagia? Jadi terkait sertifikat bangunan untuk Yayasan Terserah Bahagia sudah berdasarkan proses yang benar, bahwa kantor BPN Kota Batam memproses sesuai SOP prosedur yang berlaku dan juga ditetapkan oleh BP Batam adalah PT Sentek sebelum ada peralihan dan kultur pertama di tanggal 12 Juni 2002. Kultur terakhir tanggal 3 Februari 2005. Gambar penetapan lokasi terjadi pada tanggal 20 Maret 2002 dan akta perjanjian pengalokasian dan peruntukan tanah atas bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Otorita Batam pengembangan daerah industri Pulau Batam ada pada tanggal 21 Juli 2006 dibuat di hadapan Maria dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim SH. Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah ada pada tanggal 8 September 2006 dan surat rekomendasinya ada pada tanggal 9 Agustus 2007. Permohonan hak guna bangunan ada pada tanggal 3 Januari 2008 dan surat keputusan Kepala Kantor BPN Kota Batam tentang pemberian hak guna bangunan atas nama PT Sentek ada pada tanggal 25 Januari tahun 2008. Sertifikat hak guna bangunan tersebut terbit pada tanggal 19 Februari 2008 atas nama PT Sentek dan dihibahkan kepada Yayasan Terserah Bahagia berdasarkan Akta Hibah nomor 13 dari 2010 tanggal 30 Januari 2010, di mana akta tersebut dibuat oleh Rita R.A. Simanjuntak SH selaku PPAT-nya. Itu saja dulu. Baik. Pada saksi dua, apa benar IMB-nya dicabut oleh Pemko? Oke. Pada saksi dua, apakah benar IMB tersebut dicabut oleh Pemko? Benar ya, IMB tersebut dicabut oleh Pemko. Bagaimana cara pihak penggugat dapat tanah dari developernya? Jadi cara pihak yayasan mendapat lahan dari developer adalah dari pihak Batam dan konsultan arsitek PT Sentek mendapat 10 hektar lahan dan lahan tersebut harus memiliki fasilitas untuk fasum atau fasos dan pihak developer tidak mau mengubah 60 hektar tersebut karena pihaknya sudah membayar PTO untuk mendapatkan sertifikat per blok yang dimasukkan atas nama PT Sentek Indonesia dan lahan untuk sekolah diberikan kepada yayasan untuk dibangun dengan nilai jual perumahan dan developer dan izin raya. Baik, saudara bisa jelaskan tidak mengenai perubahan fatwa planologi? Bahwa ada perubahan di fatwa planologi tahun 2008 karena adanya perubahan tipe perumahan dari tipe 48 menjadi tipe 120 dan fatwa tersebut menerangkan agar lahan tersebut diserahkan kepada Pemko karena adanya hibah lahan dari PT Sentek Indonesia pada yayasan, maka fatwa pertama dan kedua gugur dengan sendirinya. Baik, apakah saksi mengetahui fatwa planologi tahun 2011 yang dikeluarkan hari kali menjelaskan lahan tersebut milik masyarakat? Saya tidak mengetahui bahwa fatwa planologi tahun 2011 tersebut dikeluarkan terakhir kali untuk menjelaskan lahan tersebut milik masyarakat tidak mengetahui. Baik,
kepada penggugat ada hadirkan saksi. Baik, silakan kepada panitia hadirkan saksinya pada dalam ruang sidang. Para saksi dipersilakan hadap ke muka sidang. Baik, silakan duduk. Maju untuk presiden KTP. Nama lengkap saksi? Muhammad Abdul, Pak. Yang mulia. Agamanya? Islam. Jadi apakah saksi mengenal dengan pihak penggugat ataupun tergugat? Mana sumpahnya? Sumpahnya kan beda. Iya, hanya dulu baru sumpah. Jadi saya mau sumpah apa aja? Nama aja, silakan bersebutin. Baik, pada saksi apakah kenal dengan tergugat ataupun penggugat? Penggugat tidak kenal. Baik, silakan disumpah. Mohon saksi berdiri. Mohon mengikuti kata-kata saya ya. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan saudara saksi duduk. Silakan kepada hakim anggota satu ditanya. Baik, saudara saksi terduga 1 Muhammad Abdul. Apakah saudara benar tidak kenal dengan penggugat? Tidak ini. Apakah saudara kenal dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kota Batam? Kenal ini. Terus apakah saudara mengetahui adanya kronologi dalam permasalahan ini? Tahu yang mulia. Coba dijelaskan. Atas kronologi permasalahan bangunan tersebut, penerbitan IMB Yayasan Serah Bahagia untuk bangunan sekolah setelah dinyatakan berkas lengkap maka diterbitkanlah suratnya pada tanggal 4 Juni 2018. Setelah terbit IMB tersebut, pihak DPM PTSP mendapatkan surat penolakan IMB dari warga perumahan Manual Square pada tanggal 16 Juni 2018. Setelah berkoordinasi dan dikaji, saksi mengecek berkas penggugat dan menemukan kejanggalan bahwa lahan pendidikan yang dimaksud merupakan lahan fasum atau fasos perumahan Manual Square. Itu saja. Baik, pada pihak penggugat apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ini. Baik, pada pihak tergugat apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kepada pihak saksi. Boleh keluar dari ruang sidang. Baik, dengan demikian pembuktian telah selesai untuk pihak penggugat dan pihak tergugat agar dapat mempersiapkan kesimpulan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2019. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya tidak perlu dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang seputar tata usaha negara nomor 19/G/2018/PTW Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1
Mitra, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Pada hari Senin tanggal 11 bulan Februari tahun 2019, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 19/G/PTO/2018/PTON Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Mana pihak tergugat dan penggugat apakah sudah siap untuk sidang? Sudah siap yang mulia. Silakan saudari penggugat membacakan kesimpulan. Baik yang mulia. Dalam perkara nomor 19/G/2018/PTUN Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia sebagai penggugat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Ketabatan sebagai penggugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Poin 1, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menentukan alat bukti surat rumah fotokopi surat-surat yang telah dibeli materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti P1, P3 merupakan fotokopi sesuai salinan. Bukti P2, P4, P5, P6, P7A, P7C, P8 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya. Serta bukti P9A, P9B berupa fotokopi print. Kemudian bukti P10, P11, P12 merupakan bukti fotokopi. Poin 2, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari penggugat yang bernama Muhammad Firza menerangkan bahwa terbitnya fatwa planologi nomor 480/FPR/SII/2006 pada 21 Desember 2006 yang kemudian direvisi pada tanggal 16 Juni 2008 dikarenakan adanya perubahan ikon rumah yang semula ikon 48 menjadi ikon 120 dan berdasarkan keterangan saksi tergugat yang bernama Muhammad Abdul menerangkan terbitnya fatwa planologi nomor 174/FTEK/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 dikarenakan adanya perubahan untuk bangunan jasa ruko yang diubah menjadi hotel. Poin 3, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Poin 4, bahwa terbitnya objek sengketa akan diawali dengan tergugat menerbitkan surat pembekuan INB tanggal 7 Agustus 2018, kemudian terbit surat peringatan pertama tanggal 27 September 2018, dilanjutkan dengan surat peringatan kedua tanggal 17 Oktober 2018 dan surat peringatan ketiga tanggal
dengan selesainya pembacaan kesimpulan dari para kedua pihak, maka sidang ini akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilakukan dengan musyawarah majelis hakim dalam menyatakan putusan di 1 minggu setelah sidang ini. Jadi mohon para pihak hadir ya. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat mau menyampaikan sesuatu? Baik, setelah mendengar kesimpulan yang telah dibacakan, maka majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2019 kepada pihak yang berperkara yang akan hadir tanpa dipanggil. Sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Baik, para peserta sidang silakan persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan dan sidang tetap berjalan dengan lancar. Anitara, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Yang mulia penggugat dan tergugat sudah hadir. Baik, silakan penggugat dan tergugat dihadap ke muka sidang. Baik yang mulia, kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana para pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang bisa kita mulai? Agenda untuk persidangan hari ini adalah pembacaan putusan terhadap sengketa tata usaha negara nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat. Kepada para pihak mohon didengar dan diperhatikan. Putusan nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Insinyur Sulami nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia yang diwakili oleh Kristi yang beralamat di Palm Spring Blok D nomor 203 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Selin SH, para advokat pada kantor law firm SH, HSH dan Partners beralamat di Komplek Sentral Sukajadi Blok B2 nomor 18 Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam berkedudukan di kantor Wali Kota Jalan Tentu Putri nomor 1 Batam Center, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK 19/HK/XPI/2018 dan tanggal 4 Desember 2018 memberikan kuasa khusus kepada Selin Alviola, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam.
Semuanya warga negara Indonesia, masing-masing adalah pegawai kantor wali kota Batam yang beralamat di Jalan Tengku Putri nomor 1 Batam Center. 2. Ada Selilin sebagai jabatan jaksa pengacara negara yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK 20/HK/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan hak substitusi. Semuanya warga negara Indonesia, masing-masing adalah jaksa pengacara negara yang beralamat di Jalan Tengku Putri nomor 4 Batam Center, Kota Batam berdasarkan surat kuasa substitusi nomor 10/10-11/GTN-1/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut 1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang nomor 19/PN/DIS/2018/PTN Tanjung Pinang tanggal 27 November 2018 tentang proses dismisal. 2. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang nomor 19/PN/MH/2018/PTN TPI tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan majelis hakim. 3. Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang nomor 19/PN/PP JS/2018/PTN Tanjung Pinang tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan panitera pengganti dan juru sita pengganti. 4. Telah membaca penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang nomor 19/PN/PP /2018/PTN Tanjung Pinang tanggal 27 November 2018 tentang pemeriksaan persiapan perkara ini pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018. 5. Telah membaca penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang nomor 19/PN/HS/2018/PTN Tanjung Pinang tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini pada hari Rabu 2 Januari 2019. 6. Telah membaca bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di persidangan. 7. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan. 9. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan. Ketelah cerita 9 juga membawa ya dia. 8. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan. 9. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini. 10. Telah membaca berkas perkara AKO tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2018 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 27 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan register perkara nomor 19/G/2018/PTN Tanjung Pinang. Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Desember 2018 yang isinya adalah sebagai berikut. Objek gugatan. Objek gugatan dalam perkara tata usaha negara ini adalah surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 2250-DPEP-TSP/BTM/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Terserah Bebas Bahagia. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pembuka adalah sebagaimana terurai dalam bentuk sengketa tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN disingkat menjadi Undang-Undang Peratun. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Kepala Dinas TPP-TSP tertanggal 15 November tahun 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. Menimbang bahwa terhadap gugatan tergugat, pihak tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya yang berisikan jawaban terhadap pokok sengketa. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menanggapinya dengan replik yang diajukan secara lisan dalam persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya tergugat menanggapi replik dengan terhadap duplik tersebut secara lisan.
bahwa yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 250/DPMPTSP strip Batam /11/2018 tertanggal 15 November tahun 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peran TUN atau pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri penggugat. Kepentingan di sini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara, dikenal adanya argumen yang berbunyi point of interest, point of action, dan no interest, no action, yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan mengenai tengah waktu mengajukan gugatan. Menimbang bahwa gugatan penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 27 November tahun 2018 dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 November tahun 2018. Menimbang bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan pihak tergugat dalam surat jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak diperoleh fakta sebagai berikut. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian dulu sengketa putusan ini. Menimbang bahwa oleh karenanya ternyata tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pengadilan berpendapat bahwa tergugat sebagai kepala dinas mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 109 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2011 tentang bangunan gedung berbunyi pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 sampai dengan pasal 108 yang dibangun oleh pengembang kepada pemerintah kota. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut terlampir. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbitnya objek sengketa aku diawali dengan terduga menerbitkan surat pembekuan IMB tanggal 7 Agustus tahun 2018. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka pengadilan berpendapat bahwa tindakan tergugat tidak sesuai dengan pasal 164 ayat 1 Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2011 tentang bangunan gedung dalam penerbitan objek sengketa. Menimbang bahwa oleh karena tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peraturan tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim ketua. Mengadili dalam menolak penundaan yang diajukan oleh penggugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 250/DPMPTSP BTM-XI-2018 tertanggal 15 November 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam nomor 250/DPMPTSP BTM-XI-2018 tanggal 15 November 2018 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama Yayasan Bebas Terserah Bahagia. 4. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp407.000
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hendriwan SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronald SHMH dan Jaki SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sindili SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Saudari tergugat, apakah bisa menerima putusan ini? Saudari penggugat, apakah saudari bisa terima putusan ini? Bisa ya mulia. Baik, Majelis Hakim ingin menyampaikan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat bahwa para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat banding dalam rangka waktu 14 hari sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Silakan pihak penggugat atau pihak tergugat gunakan haknya dengan baik-baik. Dengan demikian, sengketa terhadap nomor 19/G/2018 Tanjung Pinang antara Yayasan Bebas Terserah Bahagia selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Batam selaku tergugat dinyatakan selesai. Para pihak penggugat dan tergugat agar mematuhi putusan ini, sidang ditutup. Sidang selesai. Para majelis hakim saling bersalaman dan para pihak saling berjabat tangan. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, ini adalah hasil dari video kami untuk pelunasan nilai UAS Abdun dan juga lab Abdun kita dari kelas 4 di HMA gabungan dari kelompok 1 dan juga